Saudara Polda Metro Jaya akhirnya selesai mengidentifikasi kedua jenazah korban kecelakaan mobil di kawasan Senen, Jakarta Pusat pada Senin 2 hari lalu. Satu korban laki-laki merupakan anggota polisi dan anak gubernur Kalimantan Utara. Lalu polisi juga menyebut satu korban lain yang merupakan anggota Partai Solidaritas Indonesia, PSI. Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Sambodo Purnomo Yugo mengatakan dua korban kecelakaan sedan di kawasan Senen sudah teridentifikasi dan diserahkan ke pihak keluarganya masing-masing. Dari hasil pemeriksaan antemortem, korban kedua yang teridentifikasi adalah perempuan berusia 31 tahun dan berinisial F. Ditemukan kartu identitas dan juga perhiasan yang masih melekat di tubuh korban. Alhamdulillah kedua jenazah sudah setelah berhasil diidentifikasi sudah diserahkan kembali kepada pihak keluarga. Diduga karena memang kekurang hati-hatian ya, sehingga kemudian menabrak separator, kemudian akibat tabrakan tersebut timbul percikan api dan yang menyebabkan timbulnya kebakaran terhadap kendaraan tersebut. Saksi mata menerangkan bahwa warga tadinya sempat berusaha untuk menolong mengeluarkan korban dari dalam mobil, tapi kemudian karena ada percikan api, akhirnya kemudian warga menjauh karena mungkin takut juga kalau terjadi ledakan. Pemilik mobil itu diduga milik saudari F. Dari akun Instagram Ketua Umum PSI Giring Ganesha, disebutkan bahwa perempuan yang menjadi korban kecelakaan bernama Fatimah atau Sis Zahra. Fatimah merupakan kader DPD PSI Banjarmasin. Sebelumnya pada Selasa kemarin, tim Dokes Polda Metro Jaya terlebih dulu mengonfirmasi identitas korban atas nama AKP Novandi Arya Karisma. Akun medsos Pemda Kalimantan Utara mengunggah ucapan duka cita atas kecelakaan yang menewaskan anak gubernur Kaltara itu. Yang bersangkutan bisa dipastikan bernama Novandi Arya Karisma, usia 31 tahun. Kita bisa menegakkan diagnosa, menegakkan identifikasinya dengan cara odontogram. Sebelumnya, kecelakaan tunggal ini terjadi pada Senin dini hari. Dari penyelidikan sementara, diketahui kedua korban berada dalam sebuah mobil sedan yang melaju cukup kencang di Jalan Raya Pasar Senen. Setelah melewati flyover Senen, mobil kehilangan kendali dan menabrak separator busway. Lalu muncul percikan api dan mobil terbakar. Warga sekitar tidak bisa menyelamatkan korban karena api yang berkobar cukup besar dan dengan cepat membakar mobil sedan. Kedua korban baru bisa dievakuasi setelah api dipadamkan oleh petugas pemadam kebakaran. Dirlantas Polda Metro Jaya akan memberhentikan penyidikan atas kasus kecelakaan tunggal tersebut. Tapi, pihak Polda Metro Jaya bersama tim Traffic Accident Analysis atau TAA tetap akan melakukan gelar perkara untuk menentukan penyebab pasti kecelakaan. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, kami ingin mengetahui terkait dengan informasi lengkap peristiwa kecelakaan tunggal yang menewaskan seorang anggota polisi ini. Menewaskan Ajun Komisaris Polisi Novandi dan juga kader Partai Solidaritas Indonesia PSI. Dan kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV Cindy Permadi langsung dari TKP tempat kejadian perkara di kawasan Senen, Jakarta Pusat. Cindy, ada informasi bahwa kasus ini akhirnya dihentikan. Apakah karena permintaan keluarga atau ada pertimbangan lain? Ya, Iman, polisi sudah menyebutkan bahwa penyidikan akan dihentikan dan nanti akan dilanjutkan dengan gelar perkara yang akan dilakukan dalam waktu dekat, sekitar 1-2 hari ke depan. Nah, kenapa dihentikan? Kita tahu penyidikan ini dilakukan dengan mencari barang bukti untuk menentukan tersangka. Dan dalam proses penentuan tersangka ini, masih ada tanda tanya yang harus dijawab oleh polisi, yaitu siapa atau dalam kecelakaan ini siapa yang menjadi pengemudi dan juga siapa yang menjadi penumpang. Sejauh ini yang sudah diketahui polisi baru adalah bahwa mobil itu adalah milik Fatimah, salah satu korban yang juga merupakan kader dari PSI.
Nah, dalam mengetahui siapa penumpang dan juga siapa pengemudi, polisi sebenarnya dari kemarin juga sudah mulai mencari rekaman CCTV dan juga rekaman etle di sekitaran yang sekiranya menjadi rute yang dilewati oleh kedua korban ini untuk mengetahui siapa penumpang dan juga siapa pengemudi. Nah, jika sudah ditemukan, nanti dalam gelar perkara juga akan diketahui siapa yang menjadi tersangka. Nah, kemudian kita kalau merujuk juga kepada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bahwa polisi memiliki wewenang untuk menerbitkan SP3 atau menghentikan penyidikan, ada 3 alasan. Pertama adalah karena kurangnya bukti, kedua karena demi hukum, dan juga yang ketiga adalah dengan alasan ternyata bahwa perkara yang disidik itu bukan pidana. Nah, kalau kita melihat ke alasan demi hukum, salah satunya adalah tersangka meninggal dunia. Jadi, karena kecelakaan yang terjadi pada hari Senin kemarin, pada Senin dini hari, dugaan kuatnya adalah kecelakaan tunggal, sehingga siapapun yang nantinya menjadi tersangka ini sudah meninggal dunia, sehingga polisi memutuskan akan menghentikan proses penyidikannya. Nah, saat ini, Aima, saya berada di tempat kejadian perkara. Lokasinya ada di Jalan Raya Pasar Senen, dan kalau sesuai dengan rilis dari polisi, dugaannya sejauh ini adalah kedua korban ini melaju menggunakan mobil sedan dari arah selatan menuju ke arah utara dengan kecepatan tinggi. Memang sekitar 100 meter sebelum tempat kejadian perkara ada flyover. Dugaan dari polisi adalah dari arah flyover itu kedua korban ini melaju dengan kecepatan tinggi, kemudian tidak dapat mengendalikan mobil sehingga menabrak beton separator, dan karena benturannya keras kemudian memicu adanya percikan api. Sejumlah saksi mata juga berupaya untuk melakukan pertolongan ataupun juga evakuasi, namun karena kondisi dari mobil itu terkunci, kemudian api juga membesar dengan begitu cepat sehingga ini menyulitkan. Begitu juga dengan proses evakuasi dari tim pemadam kebakaran yang kemudian akhirnya perlu menggunakan alat berat. Nah, kemudian Aiman, meskipun untuk proses penyidikan akan dihentikan karena alasan tadi, tapi polisi tetap akan melakukan gelar perkara bersama dengan tim Traffic Accident Analysis untuk mengetahui penyebab pasti dari kecelakaan yang menewaskan AKP Novandi, putra dari Gubernur Kalimantan Utara, dan juga Fatimah, salah satu kader PSI Kota Banjarmasin. Aiman. Baik, terima kasih Cindy Permadi melaporkan langsung dari tempat kejadian perkara. Dan saudara, informasi selengkapnya terkait kecelakaan tunggal yang menewaskan seorang anggota polisi dan juga kader partai, saya sudah terhubung dengan Dirlantas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Sambodo Purnomo Yogo. Selamat malam Pak Dirlantas dengan Aiman, Kompas TV Jakarta. Selamat malam Mas Aiman, apa kabar? Sehat selalu Pak Dir. Pak Dir, saya ingin bertanya, ini tentu turut prihatin atas apa yang terjadi karena korbannya adalah anggota keluarga besar dari Kepolisian Republik Indonesia. Tapi saya ingin tanya Pak Dir, terkait dengan hal ini, apakah sudah diketahui kejadian sesungguhnya? Siapa yang mengendarai mobil dan lain sebagainya, lalu penyebab kecelakaan ini seperti apa sehingga bisa oleng lalu kemudian terbakar? Iya, saya baru saja meninggalkan Polres Jakarta Pusat. Barusan melaksanakan gelar perkara dengan penyidik dari Satlantas Jakarta Pusat dan penyidik dari Sudit Gakum Dirlantas Polda Metro Jaya. Iya. Sekaligus juga melakukan pemeriksaan secara teliti terhadap barang bukti kendaraan sedan Camry yang terbakar tersebut. Kemudian penyidik sebetulnya sudah bisa menyimpulkan, termasuk juga menyesuaikan keterangan-keterangan baik dari hasil visum maupun pemeriksaan di TKP yang bersesuaian, dan sebetulnya penyidik sudah bisa menyimpulkan siapa yang mengemudikan kendaraan tersebut pada malam kejadian. Tapi nanti kita akan sampaikan pukul 19. Oke, boleh mungkin satu informasi itu dugaannya Pak Dir di Sapa Indonesia Malam? Kenapa? Boleh informasi tadi dugaan saat yang kemudian melakukan menyetir mobil maksud saya. Boleh kemudian diinformasikan? Ya, nanti masih ada satu keterangan lagi yang kita tunggu dalam waktu dekat ini. Diperkirakan nanti pukul 19 kita bisa menyampaikan. Ada konferensi pers ya nanti ya? Ada konferensi pers. Baik. Siapa yang mengemudikan pada malam hari itu? Baik, kita tunggu nanti. Pak Dir, saya bertanya, polisian selalu melakukan penyelidikan secara ilmiah. Untuk lalu lintas misalnya bisa dilakukan secara ilmiah lewat ETLE ya, Electronic Traffic Law Enforcement, dan juga melakukan traffic accident analysis. Apakah semua ini kemudian terekam dalam ETLE yang mungkin saja
ada di sekitar lokasi atau tidak jauh dari lokasi, Pak Dir? Iya, kita sudah tracing di Etle, tapi beberapa data yang kita temukan tidak signifikan. Artinya ada beberapa data yang, tapi kendaraan tersebut melintas tidak pada hari kejadian, kan tentu tidak bisa dijadikan. Oke. Tapi pada saat malam kejadian justru kendaraan tersebut tidak tertangkap oleh kamera Etle. Ada kemungkinan tidak melewati jalur yang ada kamera Etle-nya. Kan kamera Etle kita juga masih terbatas jumlahnya di Jakarta. Tetapi kita juga akan menunjukkan tim TAA, kita juga menerjunkan tim DVI untuk menentukan identitas tersangka, sehingga penyidikan kita saintifik lah berdasarkan data-data. Jadi sejauh ini korban hanya 2 orang, tidak ada lebih dari 2 orang itu ya Pak Dir ya? Iya, hasil pemeriksaan saksi termasuk yang menolong, termasuk saksi di TKP dan olah TKP memang hanya 2 orang itu. Sehingga ini disebut dengan laka tunggal karena memang tidak melibatkan kendaraan lain. Pada tengah malam dan kemudian terjadi oleng dan kebakaran. Semua ini akan terjawab nanti akan disampaikan secara jelas di konferensi pers? Iya. Insya Allah seperti itu. Oke. Termasuk juga indikasi kenapa kemudian bisa terjadi kecelakaan, apakah karena mengantuk dan lain sebagainya, itu bisa apakah bisa diungkapkan atau memang itu hal yang sulit karena memang sudah tidak ada bukti karena kan ya saya harus katakan mohon maaf ya, karena terbakar ya. Ya, karena memang kondisi kendaraan yang terbakar dan kondisi korban yang terbakar 100% itu memang menimbulkan kesulitan sendiri pada penyidik untuk menentukan apa penyebab terjadi kecelakaan tersebut. Tapi paling tidak dari hasil pemeriksaan di TKP dan pemeriksaan kendaraan memang diduga ada kurang hati-hatian daripada si pengemudi sehingga kemudian menabrak separator busway. Tetapi ini juga menjadi menjadi peringatan bagi kita juga. Saat ini kami melakukan rekayasa lalu lintas sementara di lokasi dengan memasang water barrier dan traffic cone sehingga starter busway tersebut lebih terlihat pada malam hari dan guna untuk mencegah terjadinya kejadian serupa di kemudian hari. Oke, terakhir Pak Dir, sempat kemudian dilakukan penyelidikan dan hari ini saya mendengar bahwa kasusnya ditutup di SP3. Bisa jelaskan soal ini? Iya, kan siapapun yang nanti kami sampaikan sebagai pengemudi kan keduanya meninggal dunia. Betul. Artinya berdasarkan pasal 109 KUHP dan demi hukum maka memang penyidikan dihentikan karena tersangka meninggal dunia. Oke, artinya di sini menutup siapa tersangkanya? Iya. Nah ini yang nanti akan kita sampaikan nanti malam. Oh oke. Artinya akan disebutkan dan di sini juga menutup kemungkinan bahwa ada ini hanya terkait dengan kecelakaan tunggal, tidak terkait dengan hal-hal yang lain. Iya, kami fokus pada kecelakaannya, Mas. Oke, baik. Dan nanti akan diumumkan sekitar pukul 19 ya Pak Dirlantas, Pak Sambodo. Ya. Nanti kami akan sama-sama mencermati terkait dengan pengumuman dari Dirlantas Polda Metro Jaya terkait dengan kecelakaan tunggal di kawasan Pasar Senen, Jakarta Pusat. Terima kasih Pak Dir, Komisaris Besar Polisi Sambodo Purnomo Yogo telah memberikan informasi di Sapa Indonesia Malam.